Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama ada Teddy Mustika Aji, NIM 246, Lia Permatasari, NIM 252, Safira Husni Amalia, NIM 255, Yohan Indrawan, NIM 265, dan yang terakhir ada Kris Sinta Fitrianur, NIM 276. Kelompok kami akan membahas tentang Mises Method Paralel Konvergen. Yang pertama ada deskripsi desain penelitian campuran paralel konvergen. Desain metode campuran paralel terdiri dari pencampuran bersamaan metode kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan sebagai studi terpisah dalam proyek penelitian yang sama. Metode campuran juga dapat melibatkan konversi data kualitatif menjadi kuantitatif, bentuk atau sebaliknya. Dudley dan Tassakhori 2009 menyebutkannya sebagai desain konversi. Dalam pendekatan ini, seorang peneliti mengumpulkan baik kuantitatif maupun data kualitatif, menganalisisnya secara terpisah, dan kemudian membandingkan hasilnya untuk melihat apakah temuannya sesuai atau diskonfirmasi satu sama lain. Selanjutnya, pengumpulan data dalam desain penelitian campuran paralel konvergen. Data kualitatif dapat berupa data instrumen, daftar periksaan, pengamatan, atau catatan numerik yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumen, dan catatan. Dalam penelitian campuran, masalah pengumpulan data ada pada ukuran sampel untuk data kualitatif dan kuantitatif, di mana pengumpulan data kualitatif sampelnya cenderung lebih kecil dibanding ketika pengumpulan data kuantitatif sendiri. Hal ini dikarenakan pengumpulan data kualitatif adalah untuk mencari dan memperoleh informasi dari sampel kecil, tetapi untuk mengumpulkan informasi yang luas dari sampel tersebut. Sedangkan dalam pengumpulan data kuantitatif sendiri dibutuhkan N yang besarnya agar dapat melakukan penelitian yang bermakna. Selanjutnya adalah terkait analisis data pada desain penelitian campuran paralel konvergen. Tantangan yang dihadapi oleh peneliti dalam desain metode campuran paralel konvergen adalah bagaimana cara untuk menggabungkan data secara benar. Ada beberapa cara untuk menggabungkan dua database secara benar. Yang pertama, peneliti akan terlebih dahulu melaporkan hasil statistik kuantitatif dan kemudian mendiskusikan temuan kualitatif, misalnya tema, yang mengkonfirmasi atau tidak mengkonfirmasi statistik hasil dari data kuantitatif. Yang kedua adalah peneliti juga dapat menggabungkan dua database dengan mengubah kode atau tema kualitatif menjadi variabel kuantitatif, kemudian menggabungkan keduanya. Prosedur ini disebut sebagai data transformasi. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga adalah prosedur yang terakhir, menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk tabel atau grafik. Contoh prosedur penggunaan tabel atau grafik dapat dilihat dalam slide presentasi yang sudah ditampilkan, di mana ada pertanyaan atau konsep kunci, kemudian dari pertanyaan atau konsep kunci tersebut dianalisis tanggapan kualitatif dan tanggapan kuantitatif yang dimuat dalam bentuk tabel. Selanjutnya ada validitas. Validitas menggunakan pendekatan paralel konvergen harus didasarkan pada penetapan baik kuantitatif validitas dan kualitatif validitas untuk setiap database. Ada beberapa ancaman terhadap validitas dalam menggunakan pendekatan paralel konvergen. Untuk sampel yang tidak sama dapat memberikan lebih sedikit gambaran di sisi kualitatif dibandingkan dengan sampel N yang lebih besar di sisi kuantitatif. Penggunaan konsep atau variabel yang berbeda di kedua sisi, kuantitatif dan kualitatif, dapat menghasilkan temuan yang tak tertandingi dan sulit untuk digabungkan. Kurangnya tindak lanjut kesimpulan ketika skor dan tema berbeda juga merupakan strategi inquiry yang tidak valid. Kesimpulan,
Asumsi utama dari pendekatan ini adalah bahwa keduanya data kualitatif dan kuantitatif memberikan jenis informasi yang berbeda. Seringkali pandangan rinci tentang peserta secara kualitatif dan skor pada instrumen secara kuantitatif secara bersama-sama harus memberikan hasil yang sama. Pengumpulan data kualitatif adalah untuk mencari dan memperoleh informasi dari sampel kecil, tetapi untuk mengumpulkan informasi yang luas dari sampel tersebut. Sedangkan dalam pengumpulan data kuantitatif dibutuhkan N yang besar agar dapat melakukan penelitian yang bermakna tes statistik. Salah satu pendekatan yang lain diambil oleh beberapa peneliti dalam metode campuran adalah dengan tidak menganggap ukuran sampel yang tidak sama sebagai masalah. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.